Scene dibuka dengan memperlihatkannya seorang bapak-bapak yang bertugas sebagai duta luar negeri India. Hari itu ia menemui seorang pria yang tampang wajahnya sudah tak karuan seperti kelelahan dan putus asa. Kemudian interogasi terhadap dirinya pun dilakukan. मुझे मेरी नरगिस चाहिए। Kemudian kita dibawa flashback pada kejadian yang dialami pria tersebut sebelum scene ini. Film bermula saat seorang pria bernama Samir melakukan ta'aruf dengan seorang wanita bernama Nargis. Tak disangka mereka berdua merasa saling cocok sehingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, kebahagiaan pun menyelimuti keduanya. Namun masa itu tidak berlangsung lama. Beberapa dekade terakhir India mengalami krisis ekonomi sehingga menyebabkan PHK di mana-mana dan sebagian perusahaan di India harus menutup usahanya. Hal tersebut juga berimbas pada Samir dan Nargis dan keduanya kehilangan pekerjaan. I'm sorry Samir, निकाल दिया हमें। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही बच्चे। अलग-अलग डिपार्टमेंट से 16 लोगों को। टेंशन मत ले, हूँ ना। चलते। Sampai akhirnya keadaan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka berdua mendaftarkan diri jadi TKW di salah satu perusahaan yang berada di Kesultanan Oman, sebuah negara fiksi yang berada di Timur Tengah. Singkatnya, akhirnya Nargis diterima duluan dan harus segera berangkat. Namun sayangnya tidak dengan Samir yang harus menunggu beberapa hari lagi. Jadi dengan terpaksa Nargis harus berangkat lebih dulu. बधाई हो नरगिस जी, आपका कंफर्मेशन लेटर आ गया है। शुक्र है करदाता। कल ही निकलना होगा आपको। शायद बस आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? और भी लड़कियां तो जा रही हैं इनके साथ में। Awalnya Samir tidak rela istrinya berangkat duluan, namun karena mereka berdua sangat membutuhkan pekerjaan, akhirnya Samir pun dengan berat hati harus menerimanya untuk berpisah dulu dengan istrinya. Beberapa hari kemudian, Samir dan keluarga merasa cemas karena belum ada kabar dari Nargis. Namun sesaat kemudian telepon berbunyi dan itu dari Nargis. नरगिस? मुझे वापस घर आना है समीर। छोड़ो। हेलो? Namun kabar baik yang ditunggu-tunggu berubah menjadi kabar tak terduga. Perasaan campur aduk menyelimuti Samir setelah mendengar suara Nargis minta tolong. Nargis mengabarkan jika tempat kerja yang dijanjikan bukanlah tempat yang sebenarnya. Bahkan terdengar suara-suara orang yang malah menyakiti Nargis. Nargis pun kemudian meminta suaminya itu untuk menjemputnya karena kini ia telah diculik. Namun sebelum dapat menyampaikan lokasi pastinya di mana, telepon pun mati dan tidak bisa dihubungi kembali. क्या बात है? किसका फोन था? नरगिस? समीर, कुछ तो बताओ बेटा। Setelah itu, kemudian Samir pun pergi dengan panik menuju tempat ia dan Nargis mendaftarkan diri menjadi TKW. Namun sesampainya di sana, pihak PT beralasan tidak tahu apa-apa. Dan dengan ancaman Samir, ia pun memberikan berbagai informasi dan petunjuk keberadaan Nargis. कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ भेजा तूने मेरी बीवी को? कह रही थी कि जिस कंपनी में तुमने उसकी जॉब लगवाई थी। मुझे फोन आया था मेरे आदमी का वहां से, पिकअप पॉइंट पे उनको पहुंचना था एयरपोर्ट के बाहर। नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस चाहिए, अभी के अभी भेजने Oman। Tanpa lama-lama, Samir pun bergegas pergi menuju bandara menuju Oman. Singkat cerita, sampailah ia di Oman dengan keadaan culang-cileng kebingungan. Ia pun kemudian menaiki taksi dan pergi ke sebuah toko. Samir berusaha mencari informasi namun hasilnya nihil. Ia juga diberitahu supir taksi kalau kode nomor telepon yang dia bawa salah dan tidak terdaftar.
Ia pun melihat hal itu hanya bisa ngaulang tarik dan hampir putus asa. Singkatnya, sang supir taksi yang diketahui bernama Usman dengan sukarela membantu Samir. Samir kemudian pergi ke kedutaan India dan meminta bantuan. Namun hasilnya kurang memuaskan. नरगिस चौधरी जो 9 मार्च को यहाँ आई थी वो मिसिंग है। प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। बहुत सीरियस इशू है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। Ia pun berusaha mengorek-ngorek informasi tentang alamat dari nomor telepon yang dipakai Nargis untuk menghubungi Samir tempo hari. Dan akhirnya ia pun mendapatkan beberapa petunjuk. Scene kemudian beralih pada Samir yang berkunjung ke rumah Usman dan memberitahu Usman terkait informasi yang ia dapatkan. Dengan bantuan temannya, Usman kemudian memberitahu kalau orang pemilik nomor ponsel itu adalah seorang germo besar yang suka memperdagangkan wanita. Mendengar hal itu, Samir pun merasa sangat sedih. Sehingga pada akhirnya Usman pun membantu Samir untuk pergi ke tempat-tempat germo untuk mencari Nargis. Singkat cerita, Samir dan Usman pun menemukan foto Nargis di sebuah tempat germo. Dan dengan perasaan sabar, Samir menunggu kedatangan Nargis. Namun betapa terkejutnya ia saat Nargis dibawa ke hadapannya dengan keadaan leles tak berdaya. Samir pun berusaha menahan emosinya, namun Nargis yang setengah sadar tiba-tiba memanggil Samir hingga keadaan pun menjadi kacau. Di sini kemudian pergelutan terjadi. Tak sampai di situ, Samir dan Usman pun dikejar-kejar para preman penjaga germo sampai sebuah kecelakaan pun tak dapat terhindarkan dan membuat keduanya tak sadarkan diri. Scene kemudian kembali beralih pada Samir yang sedang di ruangan interogasi. Pihak kedutaan pun mengatakan akan berusaha sebisa mungkin membantu Samir. Kemudian setelah itu datanglah seorang agen senior Isa bernama Pais. Ia juga menginterogasi Samir dan membawanya pergi bersama tahanan lain. Di tengah perjalanan, karena sudah masuk waktu sholat duhur, agen Isa kemudian melakukan sholat. Saat itu dalam pikiran Samir, ia membunuh para agen dan melarikan diri. Namun pada kenyataannya Samir tidak dapat melakukannya. Hal itu membuat Pais percaya bahwa Samir adalah orang baik dan ia mengatakan bahwa akan membantu Samir menemukan istrinya. Scene kemudian beralih pada Pais dan rekannya yaitu Tamena, yaitu seorang agen polisi wanita. Keduanya ditugaskan menangani kasus Samir. Berbagai penyelidikan pun dimulai. Seorang pria botak bernama Istak menjadi sasaran polisi. Namun sayangnya kabar penyelidikan kasus Nargis dan perdagangan wanita pun sampai ke telinga Istak dan CS. Istak kemudian memutuskan untuk melenyapkan Nargis. Setelah itu terdengarlah sebuah kabar kematian seorang wanita dengan tubuh yang sudah terbakar hangus sehingga identitasnya tidak jelas. Namun sebuah kalung yang menunjukkan bahwa kalung itu milik Nargis ditemukan, sehingga membuat perasaan Samir menjadi hancur. दुआ
Akhirnya jasad Nargis pun kemudian dikuburkan di Oman. Dan pemerintah Oman kemudian memutuskan untuk memulangkan Samir dan memberinya uang kompensasi. Singkatnya, Samir pun pergi ke bandara dan harus pulang dengan tangan kosong. Namun sebenarnya Samir tidak pulang dan ia berniat untuk membalas dendam. Samir pun berusaha mengumpulkan informasi dan mulai mencari-cari keberadaan Ishak dengan bantuan Usman. Di sisi lain, polisi mengetahui bahwa Nargis belum tewas dan juga mengetahui kalau Samir mau balas dendam. Karena polisi mendatangi rumah Usman, Samir kemudian memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi mau melibatkan Usman dalam misi balas dendamnya itu. Kemudian pergilah Samir ke kediaman Ishak dengan menyamar sebagai seorang wanita yang ingin mendaftarkan diri jadi model. Akhirnya Ishak pun dapat dilumpuhkan. Namun saat itu Ishak memberitahu kalau Nargis, yaitu istrinya, belum tewas. Ia berada di dalam truk yang akan dikirim ke sebuah tempat. Mendengar hal itu, Samir pun merasa percaya tak percaya. Dan tiba-tiba saja datanglah para agen Isa, yaitu Faiz, Tamena, dan juga Usman. Mereka berusaha menenangkan Samir agar tidak membunuh Ishak. Saat itu hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Faiz adalah seorang yang bermuka dua dan seorang pengkhianat. Ternyata ia adalah rekan dari Ishak dan disinilah terjadilah aksi baku tembak. Sementara itu Tamena berusaha melumpuhkan Faiz, namun naas ia tewas di tangan Faiz. Samir yang sudah menemukan truk pengangkut istrinya pun segera bergegas melarikan diri. Ia langsung tancap gas dari tempat itu dan saat itu Usman yang berusaha menaiki truk pun terluka ditembak oleh Ishak. Di tengah pelariannya, Samir pun kemudian mendapatkan berbagai serangan dari segala arah. Di sisi lain, Faiz pergi ke sebuah base camp di mana seorang bos besar tukang dagang wanita berada. Si Faiz kemudian mengeluhkan masalahnya. Namun dari kejauhan seorang tukang foto melihatnya dan memfoto Faiz serta mengirimkan foto itu ke kantor agen Isa. Kembali ke situasi di mana Samir masih terlibat aksi kejar-kejaran. Dan setelah melewati perjuangan yang panjang, sampailah ia di kantor pusat agen Isa. Banyak tentara yang menghadangnya dan di sisi lain sang pemimpin Isa sudah mengetahui kalau Faiz berkhianat dan mencoreng nama baik agennya. Saat Faiz akan menembak Samir di lobi kantornya, dia justru dihentikan oleh petugas. Meskipun si Faiz ini membela diri, namun sang pemimpin dengan wajah lempengnya tidak menghiraukannya dan dengan santuinya menyaksikan saat Samir mengajar si Faiz hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Film ini pun berakhir dengan memperlihatkannya berbagai adegan. Di antaranya adegan proses pemakaman secara hormat untuk Tamena sebagai agen superhero. Sementara itu, si laknat Faiz menerima karma hukuman mati yang sangat-sangat memuaskan. आपके एहसानों का कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगा। खुदा की मर्जी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बहाने तुम्हारा अच्छे से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा
dan Samir yang akhirnya dapat kembali membawa pulang istri tercintanya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.